Subhanahu wa ta'ala atas taufiqnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk memperdalam agamanya. Maka kita memohon dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Usul Sunnah, pondasi-pondasi akidah yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang terakhir kita sampai pada pembahasan tentang as-sam'u wa ta'atu lil a'immah, mendengar dan taat kepada pemerintah atau kepada pemimpin kaum muslimin. Imam Ahmad di sini berkata wasam'u wa ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum mukminin yang baik ataupun yang fajir ataupun yang buruk. Wa man waliyal khilafata, ataupun kepada yang mendapat mandat kekuasaan. Wajtama'an nasu alaihi waradu bihi, yang mana manusia itu sepakat dan ridho dengannya. Wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan, atau bahkan kepada pemimpin yang mendapatkan kepemimpinannya dari hasil mengkudeta atau memperontak pemerintah yang resmi, pemimpin yang resmi, maka mereka juga sama disebut dengan Amirul Mukminin, pemimpin bagi kaum muslimin. Dan pembahasan tentang taat kepada pemimpin ini adalah pembahasan yang sangat penting karena menjadi salah satu akidah pokok ahlu sunnah wal jamaah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri itu? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ulil amri adalah kullu man aujaballahu ta'atahu minal umara au minal ulama. Semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditaati, baik dari kalangan pemimpin ya, dalam perkara dunia yaitu para pemimpin, ataupun dalam masalah akhirat yaitu para ulama, maka mereka adalah waliul amr kita. Nah, ulangi ya, yang dimaksud waliul amr itu adalah semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditaati dari kalangan para pemimpin, para pejabat, menteri dan yang lainnya, ataupun dari kalangan para ulama. Mereka lah yang disebut dengan ulil amr. Kemudian Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau ini adalah murid dari Imam Ahmad dan sekaligus guru dari Imam Al-Barbahari. Beliau berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la yazalun nasu bi khairin ma'azamus sultana wal ulama. Kata beliau, manusia itu akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menghormati pemimpin dan para ulama. Perhatikan perkataan yang begitu indah ya dari ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Kata beliau, manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menghormati dua unsur, yaitu pemimpin dan para ulama. Fa in 'azamu hadzaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum.
Dan seandainya manusia itu menghormati dua unsur ini, pemimpin dan ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Allah akan memperbaikinya. Wa in istakhafu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun apabila manusia itu tidak lagi tidak menghormati pemimpin, ya, pemimpin mereka dicela, pemimpin mereka dihina, bahkan ya pemimpin mereka didoakan keburukan, maka mereka urusan dunia dan akhirat mereka akan rusak. Maka di sini juga ikhwah azanillahu wa iyyakum bisa difahami bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya sekedar mendengar dan taat saja kepada pemimpin, namun tidak boleh juga mengejek, menghina, ya, apalagi mencaci atau bahkan mendoakan keburukan untuk mereka atau mengumbar aib pemimpin di hadapan orang-orang, ini juga tidak boleh. Oleh karenanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang bagaimana orang yang mengumbar aib pemimpinnya sendiri. Maka beliau mengatakan, "Laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulat." Bahwa bukan jalannya para salaf mengumbar aib pemimpin mereka di hadapan orang-orang. Wa dzakara dzalika 'alal manabir, ya, disebutkan aibnya itu di mimbar-mimbar. Kalau di zaman sekarang mungkin bukan di mimbar, tapi di mana? Di jalan-jalan atau di tempat tongkrongan, kemudian di status-status, ya, padahal belum tentu ada yang baca. Tapi di situ disebutkan semua aib pemimpinnya, dijelek-jelekin. Ya. Kenapa itu dilarang? Lianna dzalika yufdi ilal fawdha wa 'adamu sam'i wa ta'ati fil ma'ruf. Karena itu akan bisa mengarah kepada kekacauan dan menjadikan orang itu tidak taat kepada pemimpin. Ya, kalau harga diri pemimpin sudah rendah, sudah dijatuhkan, maka orang-orang pun ya gimana akan sungkan untuk taat kepada pemimpin tersebut. Wa yufdi ilal fawdha alladhi yadurru la yanfa', dan juga akan mengakibatkan ya kesesatan yang membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Walakin tariqatul muttabi'a 'inda salaf, akan tetapi sikap yang dilakukan oleh para salaf ketika menjumpai ada keburukan pada pemimpin mereka adalah an-nasihatu fima bainahum wa baina sultan, adalah menasehati mereka ya secara sembunyi-sembunyi, empat mata, ya, bukan menasehati mereka di tempat umum sehingga mengakibatkan pemimpin tersebut malu. Ya, metode para salaf ketika ingin mendapati keburukan pada pemimpinnya dinasehati, ya, face to face, empat mata. Wal kitabatu ilaihi, atau dengan mengirim surat kepadanya. Ya, silakan japri bahasanya. Ya, bisa melalui WhatsApp dan sebagainya. Intinya dikirim pesan pribadi. Au ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bihi hatta yuwajjiha ilal khair, atau minta bantuan para ulama untuk menasehati pemimpin agar pemimpin tersebut kembali kepada arah yang benar. Ya, dan ini sebenarnya sama apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Apabila ada seseorang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, maka janganlah menasehati dengan terang-terangan. Maksudnya di hadapan orang sehingga mengakibatkan pemimpin tersebut malu. Walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi. Akan tetapi hendaknya dia menarik tangan pemimpin tersebut lalu dia berdua-duaan dengannya. Artinya apa? Enggak ada, maksudnya nasihatnya itu bukan di halayak umum tapi berdua saja. Ya, dengan kata-kata yang lembut. Fa in qabila minhu fadzaka, kalau pemimpin tersebut menerima maka itulah yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau pemimpin tersebut nolak, ya sudah, ya kita sudah menunaikan tugas kita, yaitu memberikan nasihat, ya, karena taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita hanya mengingatkan
Tugas kita hanya menyampaikan nasihat saja. Ketika ada kemungkaran diingkari. Adapun nerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian berkata Ka'ab al-Akhbar, ya, beliau memberikan permisalan, mathalul islami wa sultani wan nasi mathalul fustati wal amudi wal atnabi wal autad. Kata beliau bahwa perumpamaan Islam, ya, perumpamaan Islam, pemimpin dan rakyat itu seperti perumpamaan tenda, kemudian tiang dan tali atau paku untuk mengikatnya. Kenapa beliau memperumpamakan Islam, pemimpin dan rakyat itu seperti tenda, tiang dan tali? Karena tidak mungkin tenda itu bisa berdiri tanpa adanya tiang dan tali, iya apa tidak? Nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Islam pun sama, nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya pemimpin dan rakyat. Ya, jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Islam akan berdiri ketika adanya pemimpin. Pemimpin tidak akan mungkin berdiri kecuali adanya rakyat, iya apa tidak? Iya. Nah, makanya dikatakan di sini la yasluhu ba'duhu illa bi ba'd. Satunya itu melengkapi satu sama lainnya. Ya. Wa ulima bi darurati min dinil Islam annahu la dina illa bi jama'atin. Ya, lebih tegas lagi bahwa Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan jamaah, dengan bersatu. Islam itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan jamaah, dengan persatuan. Wala jama'ata illa bi imamah, dan persatuan itu tidak mungkin bisa berdiri kecuali dengan adanya pemimpin di situ. Dan tidak ada pemimpin, ya, tidak ada kepemimpinan kecuali adanya rakyat yang taat dan dengar kepadanya. Anda ulangi di sini. Islam tidak akan bisa berdiri dengan tegak kecuali dengan persatuan. Dan persatuan tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan adanya pemimpin. Ya, adakah kelompok yang tidak ada pemimpinnya kemudian bersatu? Enggak ada, pasti ada pemimpinnya di situ. Makanya vital sekali peran pemimpin itu. Dan kepemimpinan tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali adanya rakyat yang taat dan dengar kepada pemimpin tersebut. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, amma sam'u wa ta'atu li wulatil umuril muslimin fa fiha sa'adatud dunya. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu ada kebahagiaan di dunia. Ada rasa kebahagiaan yang didapat di dunia. Apa itu? Tantazimu masalihul ibad fi ma'ashihim. Ya, maslahat manusia itu bisa tertib. Ya, orang-orang bisa bekerja, orang-orang bisa melakukan transaksi jual beli, ya, bisa teratur kehidupannya. Wa biha yasta'inu ala idhari dinihim, pun juga mereka bisa menampakkan syiar-syiar Islam dengan bebas. Ya, adanya pemimpin. Wa ta'ati rabbihim, dan mereka juga bisa mentaati Rabb mereka. Ya, dengan taat kepada pemimpin kita mendapatkan maslahat-maslahat yang banyak. Ya, kita bisa beribadah dengan tenang, menampakkan ibadah dengan leluasa, bekerja dengan nyaman, makan dengan enak, kumpul dengan keluarga, pun juga kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan taat kepada para pemimpin. Tapi kalau seandainya enggak taat kepada pemimpin, apa yang terjadi? Ya, yang pertama kali muncul adalah hilangnya rasa aman. Kalau rasa aman sudah hilang, gimana orang bisa hidup bahagia? Ya, dia selalu memikirkan keluarganya, pengen bekerja susah. Ya, kemudian banyak pelanggaran, pencurian dan sebagainya. Ya, itu karena nikmat hilang apabila tidak taat kepada pemerintah. Pun juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah, ataupun juga disebutkan di dalam kitabnya
Majmul Fatawa. Beliau mengatakan, yajibu an yu'rafa anna wilayata umurin nas min a'zami wajibatid din. Wajib diketahui bahwa taat kepada pemimpin adalah termasuk bagian agama yang besar. Di antara kewajiban yang besar adalah taat kepada pemimpin. Wa alla qiyama lid-dini wad dunya illa biha. Karena agama tidak akan bisa tegak, ya urusan agama tidak bisa tegak dan urusan dunia pun tidak bisa berjalan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Dan inilah yang dimaksud oleh Ibnu Rajab tadi. Ya, Ibnu Hajar Afan. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajati ba'dihim ila ba'd. Dan maslahat manusia tidak akan tercapai kecuali dengan berinteraksi sesama manusia. Wala budda lahum 'indal ijtima'i minar ra's. Dan itu juga harus di bawah kepemimpinan seseorang. Ya, jadi harus ada pemimpin. Ya, kemudian beliau juga mengatakan, fa innallaha aujabal amra bil ma'ruf. Sesungguhnya Allah mewajibkan amr ma'ruf, menebar kebaikan, wa nahya 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wala yatimmu dzalika illa biquwwatin wa imarah. Dan amr ma'ruf nahi munkar tidak mungkin bisa dilakukan oleh kaum muslimin kecuali dengan kekuatan dan pemimpin. Kecuali dengan apa? Dengan kekuatan dan kepemimpinan. Ya. Wa kadzalika sa'iru ma aujaballahu ta'ala minal jihad. Demikian pun syariat-syariat yang lainnya seperti jihad. Apakah mungkin bisa terrealisasi ya ibadah jihad apabila tidak ada komando dari pemimpin? Ya, apakah masing-masing itu jihad sendiri-sendiri, enggak ada yang mengomandoinya? Kan tidak mungkin. Pasti adanya pemimpin, adanya ibadah jihad. Ya, tidak ada pemimpin, tidak akan terjadi jihad. Ya, peperangan. Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti iqamatul hajj, menegakkan haji atau menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Ini juga atas jasanya apa? Pemimpin. Ya. Ataupun sholat Jumat, ataupun hari perayaan Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, itu juga ya di bawah jasanya pemimpin. Atau menolong orang-orang yang zalim, atau iqamatul hudud, atau menegakkan hukum-hukum had, qisas, kemudian potong tangan dan sebagainya, itu juga di bawah komando pemimpin. Tidak berjalan dengan sendirinya masing-masing. Orang itu bebas ya, membunuh dibunuh lagi, kemudian kalau mencuri dipotong dan sebagainya. Enggak, itu melainkan ada aturannya, yaitu di bawah komando pemimpin. Ya. Walihada yaqulu Syekhul Islam. Oleh karenanya saking pentingnya mentaati adanya kepemimpinan, Syekhul Islam mengatakan anna sultana dhillullahi fil ard, bahwasanya pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi ini. Ya, beliau sampai mengatakan demikian, bahwa pemimpin kaum muslimin itu adalah naungan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Lalu beliau mengatakan, sittuna sanatan min imamin jair aslahu min lailatin wahidin bila sultan. Subhanallah. 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang bengis, yang keji, itu masih lebih mending daripada satu malam tanpa adanya pemimpin. Ya. Segitu pentingnya peran pemimpin bagi kaum muslimin. Maka ketika ada pemimpin, maka wajib bagi rakyatnya untuk taat. Ya, sampai diibaratkan kata beliau 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya, antum pernah dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Berapa tahun? Ya, alhamdulillah pemimpin kita baik-baik. Ya. Lihat di sini, seandainya seseorang dipimpin oleh pemimpin yang zalim selama 60 tahun, kata beliau, itu masih lebih baik. Kenapa lebih baik? Meskipun dia dizalimi, tapi di sisi lain ada nilai plus-plus. Di antaranya mungkin dia bisa beribadah dengan tenang, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bekerja dengan nyaman dan sebagainya.
Tapi kalau seandainya satu malam tidak ada pemimpin, apa yang akan terjadi? Bisa jadi musuh menyerang kemudian habislah kaum muslimin, naudzubillah. Ya, makanya tansibul imam itu adalah perkara yang sangat penting. Saking pentingnya para sahabat, ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apa tugas pertama yang dilakukan oleh para sahabat? Menguburkan? Memandikan? Tidak. Mereka memilih imam selanjutnya, memilih khalifah selanjutnya. Jasad Nabi masih ada tatkala itu, tapi mereka lebih mementingkan apa? Tansibul imam, penentuan siapa pemimpin selanjutnya. Karena bahaya seandainya kaum muslimin tidak memiliki imam, tidak ada yang mengarahkan, repot nanti, bahaya. Sehingga diputuskanlah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi imam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza kana thalathatun fis safar falyu'ammiru ahadakum." Apabila ya ada tiga orang di antara kalian yang akan safar, maka jadikanlah salah satunya itu sebagai pemimpin. Ya, sebagai imam, sebagai pemimpin. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan kota Madinah, ya, entah untuk berperang ataupun yang lainnya, kecuali beliau menentukan wakilnya sebagai pemimpin di situ. Saking pentingnya peran pemimpin. Ya, oleh karena itu jangan disepelekan tentang mentaati pemimpin di sini. Ya. Oleh karena Syekhul Islam mengelanjutkan, wa tajrubatu tubayyinu dzalik. Pengalaman membuktikan hal tersebut. Fal wajibu ittikhadul imaratu dinan. Ya. Pengalaman, kata beliau, tajrubah tubayyinu dzalik, pengalaman membuktikan hal tersebut, karena memang terjadi ketika negara tidak ada pemimpinnya, apa yang terjadi? Chaos, ya, kacau, konflik. Ya, itulah yang terjadi kepada ya beberapa negara. Bahkan ada pemimpinnya saja konflik, apalagi nggak ada pemimpinnya, repot. Makanya kata beliau, pengalaman membuktikan hal demikian. Lalu beliau mengatakan wajib menjadikan pemimpin itu, ya, menjadikan taat kepada pemimpin itu bagian dari agama. Wa qurbatan yutaqarrabu biha ilallah, dan bagian mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya pernah anak katakan bahwa coba rubah mindset kita, pola pikir kita. Ketika kita ingin taat kepada pemimpin, itu jangan dalam urusan dunia toh. Coba tanamkan dalam diri kita, kita taat kepada pemimpin, ngikut pemimpin kita, ini karena ada bagian dari agama. Bagian dari agama. Sehingga ketika kita memahami taat kepada pemimpin itu adalah bagian daripada agama, maka akan bernilai ibadah. Akan mendapatkan pahala, bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Misal, dalam perkara sunnah dulu. Apa hukumnya sunnah itu? Besok hari apa? Kamis ya. Puasa hari Kamis hukumnya apa? Sunnah. Tayyib. Sunnah dari sisi hukum kan? Dari sisi fikih sunnah hukumnya. Tapi kalau seandainya pemerintah ya memerintahkan seluruh rakyat Indonesia besok harus puasa sunnah Kamis, hari Kamis, kira-kira berubah nggak statusnya? Yang tadi sunnah berubah menjadi wajib. Kenapa? Ya, ada perintah dari pemimpin di situ. Jadi secara hukum memang sunnah, tapi dari sisi lain kewajiban kita taat kepada pemimpin selama bukan dalam perkara maksiat. Ya, dalam perkara sunnah yang tadinya sunnah bisa menjadi wajib hukumnya. Bisa difahami ya? Ada dalam perkara mubah. Misalnya apa dalam perkara mubah? Pakai helm. Ya, itu aturan dari polisi apa enggak? Iya kan, dari pemerintah kan ya, dari pemimpin kita. Mentaati lalu lintas itu kan perkara mubah. Antum keluar rumah pakai helm atau enggak, ya itu urusan antum kan. Mubah, boleh, silakan. Tapi ketika pemimpin kita memerintahkan kalau berkendara di jalan raya harus pakai helm, maka memakai helm hukumnya wajib apa mubah? Ya, berubah menjadi wajib. Wajib. Ya.
Oleh karenanya di sini kita bisa memahami dengan jelas bahkan sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi wajib tatkala ada ikatan dengan pemimpin kita. Ketika ada perintah dari pemimpin kita, sifatnya yang hukumnya tadi mubah bisa menjadi wajib karena apa? Ikut dan taat kepada pemimpin kita. Ya, bahkan dengan hanya memakai helm untuk pergi ke warung bisa mendapatkan pahala. Ya. Maka di sini subhanallah yang bisa membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang belum mengerti. Terkadang mereka menyepelekan, deket. Padahal itu masuk area yang diwajibkan untuk memakai helm atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena tentu tidaklah pemimpin kita membuat aturan, pasti ada maslahatnya. Ya. Hatta kalau nggak ada maslahatnya itu bisa menjadi wajib, apalagi ada maslahatnya. Ya. Atau misal pemimpin kita memerintahkan perkara yang makruh sifatnya. Ya, lawannya sunnah makruh. Contohnya apa? Nanti banyak yang tersinggung di sini. Contoh misalnya gini, pemerintah melarang umroh. Umroh hukumnya apa? Sunnah kan? Sunnah apa wajib? Ya, jumhur ulama mengatakan sunnah, meskipun ada yang mengatakan wajib. Tapi mayoritas sunnah mengatakan. Kita ambil hukumnya sunnah. Ketika pemerintah melarang warganya untuk menjalankan umroh, dilarang, kira-kira ini apa? Ditaati apa enggak? Kan berarti makruh kan? Lawannya sunnah apa? Makruh. Berarti pemerintah menyuruh sesuatu yang makruh untuk meninggalkan umroh. Padahal kan umroh hukumnya sunnah. Ya, sunnah diulang-ulang bahkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, dilihat kata para ulama, kalau pemerintah melarang ya sesuatu yang makruh, apabila ada maslahatnya kita tetap wajib ngikut kepada pemerintah. Misalnya, ya pemimpin menetapkan aturan bahwa warga Indonesia hanya boleh umroh 5 bulan sekali. Karena kalau sebulan sekali Ka'bahnya kebek, ya, nggak muat, justru nanti akan membahayakan kaum muslimin yang ada di sana. Maka dibuatlah aturan seperti itu. Maka kita sebagai rakyat wajib taat kepada pemimpin. Paham? Karena ada maslahat yang dicapai. Tapi kalau seandainya pemerintah melarang kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya, misalnya apa? Ya, melarang apa ini? Melihara jenggot misalnya ya. Misalnya, ya, nggak boleh pakai jenggot. Apa maslahatnya? Wong jenggot nggak mempengaruhi kan? Nggak ada maslahatnya. Atau melarang cadar misalnya, apa maslahatnya? Dilarang, nggak ada kan? Maka kalau nggak ada maslahatnya tidak wajib untuk ditaati. Ya, kalau yang makruh tadi dilihat ada maslahat ditaati, kalau nggak ada tidak ditaati. Apalagi perkara yang haram maka wajib untuk ditinggalkan. Tidak ditaati, tidak boleh untuk ditaati. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Mentaati pemerintah tadi kita sudah sebutkan jenis-jenisnya. Nah, ketika kita menyadari bahwa taat kepada mereka itu adalah bagian dari agama, maka seharusnya kita harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku kepada kita yang diberikan oleh pemimpin kita. Ya. Tayyib. Makanya di sini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Bahkan termasuk bentuk penyempurna iman. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai kita itu taat kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Di sini Syekh Muhammad Sa'id bin Ruslan selanjutnya menyebutkan bagaimana sih potret para salafus saleh atau keadaan para salafus saleh ketika diberikan ujian berupa pemimpin yang zalim. Ya. Langsung disebutkan di sini Dzakarul Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Ya, kata beliau faqad istahara amruhu fil ummati bidzulmi wal ghashmi wal israfi fi safkid dima.
Kisahnya masyhur tentang seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau adalah merupakan gubernur di Kufah. Ya, dan beliau terkenal dengan pemimpin yang zalim. Saking zalimnya, ya, dia membunuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dia ini adalah pemimpin yang bengis, pemimpin yang haus darah. Wantihaki hurumatillah, bahkan dia tidak segan-segan menghancurkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala man qutila min sadatil ummah, bahkan dia berhasil membunuh orang-orang yang mulia dari umat ini, seperti seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Pun juga Ibnu Zubair, Hasara Ibnu Zubair, ya, menzalimi Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Sebelum dibunuh dizalimi dulu nih Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu siapa? Anaknya Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam ini adalah asyratun mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Ya, bahkan beliau mendapat gelar Hawariyun Nabi. Ya, Hawariyunnya Nabi. Hawariyun itu teman setia. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari'i Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawariyun, teman setia. Dan teman setiaku, kata Nabi, adalah Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Beliau tidaklah di peperangan kecuali ada beliau. Hadir dalam perang Badar dan yang lainnya. Ya, setia menemani Nabi SAW. Ibaratnya pasukan, ya, pasukan siap mati, ya, demi membela Nabi SAW. Nah, beliau punya anak namanya Abdullah bin Zubair, dan beliau juga seorang sahabat Nabi yang mulia, subhanallah. Wa qad 'adza bil harami syarif, dan Hajjaj bin Yusuf ini juga menodai Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram yang memiliki keutamaan satu salat di dalamnya seperti 10.000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Ya, itu dinodai oleh Hajjaj bin Yusuf. Dengan apa? Wastabahal hurmah, dengan menumpahkan darah di situ. Ya, bahkan Ka'bah itu subhanallah diserang habis-habisan oleh Hajjaj bin Yusuf. Wa qatala Ibnu Zubair ma'a anna Zubair qad a'tahu ta'ah, dan akhirnya, ya, dia menyerang Ka'bah, mengepung Abdullah bin Zubair berbulan-bulan, sehingga terbunuhlah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, padahal Abdullah bin Zubair udah taat tatkala itu. Ya, udah menyetujui apa yang diinginkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tatkala itu. Ya, tapi ini dasarnya memang dia itu haus darah, akhirnya wis enggak nanggung-nanggung. Sahabat enggak peduli udah. Ya, bahkan Hajjaj bin Yusuf ini minan nawasib, termasuk orang-orang yang benci dengan ahlul bait. Ya, makanya para sahabat udah enggak ada harganya di hadapan dia. Kemudian wal Hajjaju naibun an Marwan. Hajjaj ini adalah perwakilan dari Khalifah Marwan. Jadi ini terjadi di dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Ketika khalifah dipimpin oleh Marwan bin Hakam, ya, sedangkan wakilnya itu adalah siapa? Hajjaj ini posisinya sebagai gubernur, bukan khalifah. Ya, setelah itu Marwan pemimpinannya nanti diganti kepada anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Ya, padahal sebelumnya ketika Marwan masih hidup, dia sudah sepakat bahwa pemimpin itu nanti setelahnya akan jatuh kepada Khalid bin Yazid kalau nggak salah, bukan kepada anaknya. Tapi tiba-tiba Marwan menunjuk anaknya langsung untuk jadi khalifah setelahnya. Makanya dari kubu Khalid bin Yazid memberontak, nggak terima, kenapa dan sebagainya, dan pada akhirnya pun diperangi dan dibunuh. Nah, ternyata jadilah Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Nah, dia menunjuk Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur, karena gubernur di Kufah. Karena Kufah zaman dahulu subhanallah tempat yang banyak melahirkan para ulama, tapi juga banyak bermunculan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orangnya keras-keras, sehingga dipilihlah Hajjaj bin Yusuf yang wataknya juga keras. Enggak segan-segan, kalau enggak setuju dengan dia ya sudah dihabisi. Walam ya'had ahadun minal khulafa'i ilal Marwan, dan para ulama tatkala itu tidak ada yang mengangkat Abdul Malik sebagai khalifah, karena tadi langsung ditunjuk oleh
Siapa tadi? Oleh bapaknya Marwan. Ya. Walam yubayyi'hu ahlul halli wal aqd, dan tidak ada yang para ulama yang membaiat Abdul Malik bin Marwan. Meskipun tidak dibaiat, mereka tetap taat kepada Abdul Malik bin Marwan. Wa ma'a dzalika lam yatawaqqaf ahadun min ahli ilmi fi ta'atihi. Ya, meskipun tidak dibaiat tapi tetap mereka taat. Wal inqiyadi lahu fima tasughu ta'atuhu fihi min arkanil islami wa wajibatihi. Dan mereka pun tunduk, para ulama pun tunduk kepada khalifah tatkala itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan, ya, selama masih bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjalankan rukun Islam dan sebagainya. Wa kana Ibnu Umar man adrakal Hajjaj min ashabi Rasulillah. Ternyata di tengah-tengah kebengisan Hajjaj bin Yusuf itu masih hidup beberapa para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Ya, sahabat yang terkenal, di antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, masih hidup di zaman tersebut. Tapi lihat sikap mereka ketika menjumpai Hajjaj bin Yusuf yang bengis seperti itu. Apa? La yunazi'unahu. Mereka para sahabat tidak memberontak, atau mereka tidak melarang orang-orang untuk taat kepada Hajjaj bin Yusuf. Enggak dilarang. Sikap mereka subhanallah taat, tidak memberontak, padahal seorang sahabat, ya. Kenapa? Yukammalu bihil iman, karena dengan taat kepada pemimpin bisa menyempurnakan iman, ya. Wa kadzalika man fi zamanihi minat tabi'in, terjadi pula di zaman setelah sahabatnya itu generasi tabi'in. Ya, seperti Ibnul Musayyib, seperti Hasan Al-Basri, kemudian juga Ibnu Sirin, Ibrahim At-Taimi rahimahumullahu ajma'in, ya, orang-orang mulia semua. Ya. Mereka pun diuji dengan pemimpin yang zalim, tapi lihat apa sikap mereka. Apakah mereka memerintahkan pengikutnya, jamaahnya untuk angkat senjata? Tidak. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah tatkala itu yang memerintahkan untuk ngelawan, untuk memberontak kepada pemerintah yang zalim tatkala itu. Enggak ada. Padahal pengikut mereka ribuan, jamaahnya subhanallah siap tempur dan sebagainya. Tapi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bisa mengukur di mana mereka harus mengarahkan pengikutnya dan kapan dia harus menahan pengikutnya. Ya. Ulama sesungguhnya mereka memilih untuk bersabar. Makanya Hasan Al-Basri ketika diuji dengan pemimpin yang zalim, apa kata beliau? I'lamu anna jawral a'immah niqmatun min niqamillah. Kata beliau, ketahuilah bahwa ujian diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang pemimpin yang zalim, jahat dan sebagainya, itu adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ada tatkala itu, entah orang soleh ataupun orang toleh. Ya, diuji dengan adanya pemimpin yang zalim itu merupakan bagian hukuman dari Allah, ujian dari Allah. Lalu beliau mengatakan, wa niqamullahi la tulaqi bisuyuf, dan menghilangkan hukuman Allah itu tidak bisa dengan pedang. Ya, ada orang diazab, apakah bisa dihilangkan dengan pedang? Bisa dibuang pakai pacul? Enggak bisa. Ya. Wa inna ma tutqa wa tustadfa'u bil inabati wa taubati war ruju'i ila Allah. Beliau memberikan solusinya. Kalau diuji dengan pemimpin yang zalim, maka obatnya adalah dengan berinabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah dan bertaubat, menjalankan segala perintah-perintahnya. Kembali kepada Allah, beristighfar, memperbanyak taubat. Itu obatnya, karena itu adalah merupakan hukuman dari Allah dan hanya bisa hilang ya dengan cara mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Perbanyak istighfar, itu obatnya. Kemudian wa kadzalika Banul Abbas, demikian juga terjadi kepada dinasti setelahnya,
Setelah dinasti Umayyah itu dinasti Abbasiyah, ya, atau Daulah Abbasiyah. Istaula ala biladil muslimina qahran bisayf. Dinasti Abbasiyah itu memimpin kaum muslimin itu dengan cara, ya, berperang. Karena bergantinya khalifah yang tadinya dari Bani Muawiyah kemudian dari Bani Abbasiyah, ternyata mereka memberontak, ya, menggulingkan kepemimpinan dari Bani Umayyah. Ya, jadi dinasti Umayyah ini selesai itu gara-gara dinasti Abbasiyah ini menggulingkan kepemimpinan mereka. Dan orang yang pertama kali memimpin dari kalangan Bani Abbas itu adalah Abul Abbas As-Saffah. Ini pemimpin yang terkenal sangat kejam. Ya, nanti kita sebutkan kekejamannya. Lihat, di sini Bani Abbasiyah itu mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak benar. Lam yusa'idhum ahadun min ahli ilmi wad din. Namun ulama dan orang-orang yang paham tentang agama tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah ini. Ya, ulama dan orang-orang yang ngerti mereka tidak ikut-ikutan memberontak. Kenapa? Karena caranya nggak benar. Oleh karenanya kalau kita dihadapkan dengan, ya, pemilihan pemimpin tapi dengan cara yang tidak benar, maka lebih baik udah nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Sudah pernah kita sebutkan bahwa pemimpin itu, ya, bisa dideklarasikan secara resmi menurut syariat itu ada dua. Yang pertama adalah istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Ya, istikhlaf itu adalah khalifah memberikan nasihat atau memberikan wasiat kepada fulan untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, menunjuk Utsman menjadi khalifah setelahnya. Nah, ini resmi, ya, dan ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Raja Salman masih hidup apa enggak? Masih, ya, hafizahullah. Ya, beliau menunjuk putranya Muhammad bin Salman. Nah, ini namanya istikhlaf. Paham, ya? Istikhlaf atau disebut dengan waliyul ahad. Kan pangerannya kan waliyul ahad itu namanya. Ya, seperti itu gambarannya. Umar memberikan bujangan kepada Utsman untuk memimpin setelahnya. Yang kedua dengan musyawarah. Ya, musyawarah dari ahlul ilmi wal aqd. Ya, dari para ulama sebagaimana yang terjadi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dipilih melalui musyawarah. Nah, ini sistem pemilihan yang resmi. Adapun selain itu maka kita katakan tidak resmi atau tidak, apa bahasanya? Ya, tidak sesuai dengan syariat. Ya. Makanya di sini para ulama ketika mendapati Bani Abbasiyah memberontak kepada Bani Umayyah, mereka nggak ikut-ikutan. Ya, tapi lihat setelah mereka berhasil mengkudeta, apa yang terjadi? Mereka taat kepada Abul Abbas. Ya. Wa qatalu khalqan katsiran wa jamman ghafiran min Bani Umayyah. Si Bani Abbasiyah ini banyak membunuh orang-orang dari Bani Umayyah, bahkan pemimpin-pemimpin mereka, pejabat-pejabat mereka dari Bani Umayyah banyak dibunuh oleh Bani Abbasiyah. Wa qatala Ibnu Hubairah Amirul Iraq, bahkan Amir Iraq, ya, dari Bani Umayyah itu ikut terbunuh oleh mereka. Wa qatalu Khalifatul Marwan, bahkan Khalifah Marwan pun ikut terbunuh oleh mereka. Hatta nuqila anna Safah qatala fi yaumi wahidin nahwu 80 min Bani Umayyah. Bahkan disebutkan Abul Abbas As-Saffah ini pemimpin pertama dari dinasti Abbasiyah, dikatakan sehari itu bisa membunuh 80 orang dari Bani Umayyah. Subhanallah, 80 orang dibunuh itu setiap hari. Dan lihat apa yang dilakukan oleh dia setelah membunuh. Dia mengambil permadani atau mengambil kursi-kursi singgasana, lalu duduk di atas mayat-mayat dari Bani Umayyah. Ya, bayangkan, subhanallah, mengerikannya. Ini orang udah dibunuh, ditaruh di atas mayatnya kursi, kemudian diduduki.
Setelah diduduki apa? Minta didatangi makanan, majlas di atas bangkai-bangkai atau mayat-mayat mereka, subhanallah. Ya, pemimpin yang subhanallah mengerikan kalau kita pahami, subhanallah. Wa ma'a dzalika fasiratul a'immah, namun sekali lagi meskipun Abul Abbas As-Saffah ini begitu kejam, para ulama kita seperti Al-Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Zuhri, Imam Al-Laythi bin Sa'ad, kemudian Atha bin Rabah dan yang lainnya tetap taat kepada pemimpin meskipun dia zalim, meskipun kepemimpinannya didapat dengan cara yang tidak benar, tetap taat dan dengar kepada waliul amr. Oleh karenanya di Tobaqoh Saniyah di abad yang kedua pun sama. Di antaranya seperti Imam Ahmad, kemudian Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris, kemudian Ahmad bin Nuh, Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya, mereka pun tetap diuji dengan pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim. Imam Ahmad rahimahullahu taala dan teman-temannya diuji dengan Khalifah Ma'mun, ya, yang berpaham Mu'tazil, ya, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memaksa ulama-ulama tatkala itu untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, yang tidak mau dipenjara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh mereka. Tapi sikap mereka subhanallah, enggak ada yang memerintahkan jamaahnya, ayo kita bangun, kita perang itu si Ma'mun, enggak ada. Justru Imam Ahmad mengatakan as-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Bersabar di atas keadaan kami seperti ini itu masih lebih baik daripada memberontak kepada pemimpin. Karena kalau seandainya memberontak, apa yang terjadi? Yasfaqu fiha dima', darah akan berguguran, bercucuran, darah kaum muslimin, bukan darah orang kafir. Darah kaum muslimin akan mudah terkucur. Wa yustabahu fiha al-amwal, bahkan harta-harta kaum muslimin bisa dihalalkan, diambil dengan begitu saja. Terjadinya perampokan, ya, dan sebagainya. Wa yantahiku fihal maharim, bahkan kehormatan kaum muslimin dan kaum muslimat nanti akan hancur. Terjadi hukum rimba apabila terjadi pemberontakan. Ya, oleh karenanya para ulama lebih memilih untuk bersabar di atas penderitaan yang dialami mereka oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, ini sikap seharusnya yang kita fahami baik-baik. Sehingga dari sini ketika ada, ya, kebijakan atau sesuatu yang kita tidak suka dari pemimpin kita, jangan buru-buru mencela, jangan buru-buru nyinyir. Ya, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan, yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa." Apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia itu adalah pengekor hawa nafsu. Jadi kalau ada, ya, orang-orang seperti ini yang sukanya mencela, mengkritik pemimpin kita, udah tinggalin ini. Ini adalah pengekor hawa nafsu, orang-orang yang berbicara di atas hawa nafsu. Ya, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan apabila engkau melihat orang yang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, meskipun pemimpinnya itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyudutkan masyarakatnya, dia tetap doakan kebaikan, maka ketahuilah dia ini adalah ahlu sunnah insyaallah. Temani dia dan jangan tinggalkan dia. Ya, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan pemimpin yang saleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari pemimpin yang zalim dan buruk. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW terkait wajibnya taat kepada pemimpinnya. Di pertemuan awal kita sebutkan sedikit, ya, namun di sini Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan menyebutkan banyak sekali dalil-dalil akan wajibnya taat kepada pemimpin dari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga tujuannya adalah agar kita benar-benar mantap
ya dalam mentaati pemimpin selama dalam perkara ma'ruf. Dan ingat ikhwah azanillahu wa iyyakum, bahwa kata para ulama, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Maka apabila kita ingin menginginkan pemimpin yang saleh, maka mulailah dari diri kita menjadi orang-orang yang saleh. Ya, kalau kita pengen pemimpin kita taat kepada Allah, maka dimulailah dari diri kita dengan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala pernah mendapatkan banyak kritikan dari pengikutnya. Ya, kenapa pemimpinanmu itu enggak seperti kepemimpinannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya? Maka apa jawaban Abdul Malik bin Marwan? Innakum turiduna minni an akuna mithla Abi Bakrin wa Umar. Ya, kalian menginginkan aku ini memimpin seperti kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka mengatakan, "Na'am anta khalifah wa hum khulafa." Antum seorang khalifah dan mereka juga khalifah. Apa bedanya, kata pengikutnya? Maka dibantah oleh Abdul Malik bin Marwan dengan mengatakan, "Kunu antum mithla rijali Abi Bakrin wa Umar." Ya, jadilah kalian seperti rakyat yang ada di zamannya Abu Bakar dan Umar. Kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar itu bisa hebat, bisa bagus karena rakyatnya pun juga bagus, hebat, taat kepada Allah, pemimpinnya pun juga saleh. Nah, sedangkan antum pengen saya seperti Abu Bakar dan Umar, sedangkan antumnya aja seperti ini. Ya, dan ini pernah ditanyakan juga oleh Ali, oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij datang kepada Ali radhiyallahu anhu mengkritik kepemimpinannya. Kenapa enggak seperti pemimpinnya Abu Bakar dan Umar? Maka Ali mengatakan, waktu di zamannya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu ana dan orang-orangnya seperti ana, kata Ali. Sedangkan di zaman ana, rakyatnya adalah ente dan orang-orang yang semisalnya dengan ente. Maka jangan, apa bahasanya? Ya jangan heran ya, karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang zalim juga. Berarti benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Rakyatnya benar, insya Allah Allah utus pemimpin yang benar. Tapi kalau rakyatnya beleler, ya zalim, malas, ya jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran Allah mengutus pemimpin yang seperti rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bi du'aika kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.